Oke. Iya. Apa jaringan saya yang bermasalah atau jaringan Bapak Ibu? Tolong kameranya dihidupkan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Direktur PPG Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji pelaksanaan ujian komprehensif untuk mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu admin untuk setiap rombel yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan teristimewa kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan ujian kompre. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa awalnya untuk pelaksanaan ujian kompre ini dimulai tanggal 7 Oktober, tanggal 10 dan tanggal 11 Bapak Ibu, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga untuk pelaksanaan ujian komprehensif ini akan dimulai pada besok hari Minggu, dan pelaksanaan selama 3 hari, ujian utama 2 hari, dan ujian pengulangan 1 hari bagi Bapak Ibu yang dijadwalkan atau dinyatakan mengikuti ujian pengulangan. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya juga, awalnya pertemuan kita yang sudah terjadwal sebelumnya itu pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, tetapi kami dari PPG UNG kebetulan di jam yang sama ada kegiatan pembekalan bagi dosen, guru pamong, admin LMS terkait dengan kegiatan PPG Prajabatan, sehingga untuk kegiatan penyamaan persepsi bersama Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu sebagai peserta itu waktunya kami undur pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan beberapa penyampaian terkait dengan mekanisme pelaksanaan ujian komprehensif ini Bapak Ibu yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Direktur PPG Universitas Negeri Gorontalo yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurhayati Abbas MPD. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih Ibu Nancy Katili. Beliau sebagai Kepala Divisi Akademik juga merangkap sebagai Bendahara Keuangan PPG. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu dosen penguji UKOM
Yang saya hormati, ini ada Bapak Dr. Ismail Zakaria, ada Ibu Rusni Padungge, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dan yang saya banggakan, saya hormati teman-teman pengelola PPG UNG, dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Alhamdulillah Bapak Ibu, selamat ya saya katakan pada Bapak Ibu. Ya, namun sebelum saya akan menyampaikan perihal tentang seperti apa uji komprehensif itu, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, karena atas kasih sayangnya kita hingga hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan PPG. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja untuk kaum muslimin ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat ya pada Bapak Ibu. Selamat telah melampaui 2 kegiatan yang berat. Ya kan? Nih, siapa coba angkat tangan? Siapa yang hampir menyerah kemarin pada kegiatan perancangan perangkat pembelajaran? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang hampir menyerah? Ya, emang Bapak Ibu, 2 mata kuliah ini ya memang berat. Ya. Tapi kalau kita enjoy dan selalu bersama teman, pasti diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya mana? Sekarang Bapak Ibu siap untuk mengikuti uji komprehensif. Sebagaimana saya pernah katakan di awal pertemuan kita pada kegiatan orientasi, ya. Saya katakan pada Bapak Ibu, sesudah kegiatan perancangan perangkat pembelajaran atau desain perangkat pembelajaran inovatif, Bapak Ibu akan mengikuti PPL. Tapi tunggu dulu. Harus melewati jembatan yang namanya uji komprehensif. Ya, ini wajib lulus Bapak Ibu. Gimana Bu? Kalau nggak lulus ya, kalau nggak lulus udah deh, sayonara, selesai PPG-nya. Mau minta surat keterangan dari kami bahwa Bapak Ibu pernah ikut PPG di UNG, kami akan berikan. Tapi insya Allah untuk Bapak Ibu kategori 2 tidak ada yang tidak lulus. Berusaha ya, harus lulus. Yang berat sekali saja kemarin sudah bisa dilalui, masa siang hari ini ya, besok insya Allah Bapak Ibu dijadwalkan untuk ujian itu 3 hari. Hari pertama besok Minggu ada yang terjadwal di hari pertama dan ada yang terjadwal di hari kedua, tapi saya serahkan mekanismenya kepada teman-teman panitia dan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Yang jelas Bapak Ibu 3 hari itu kalau Bapak Ibu sudah diuji di hari pertama, enggak diuji lagi di hari kedua, tapi tetap hadir pada ujian teman itu. Hari pertama sudah diuji, itu langsung ketahuan Bapak Ibu, harus segera diumumkan siapa yang mengulang. Nah kalau mengulang belum mencapai nilai 70, maka Bapak Ibu akan mengikuti pengulangan di hari ketiga. Hari pertama, hari kedua itu ujian utama, hari ketiga itu ujian ulangan bagi yang tidak lulus ya. Insya Allah pada ujian yang kedua Bapak Ibu itu bisa lulus. Baik Bapak Ibu, saya izin share dulu untuk materi yang berkaitan dengan hukum sehingga Bapak Ibu bisa melihat komponen-komponen apa yang akan dinilai oleh Bapak dan Ibu dosen ya. Oke, udah kelihatan tuh Bapak Ibu ya? Oh, berarti dimatiin ya, ini di mute semuanya. Habis ribut tadi di mute sama host ya. Oke Bapak Ibu, mari kita tengok ini alur PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, baik kategori 1 maupun kategori 2. Kemarin ini sudah dilampaui ini warna kuning ini ya. Pendalaman materi, kemudian barusan kita selesai dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Ini ada 4 langkah dari
alur PPG dalam jabatan tahun 2022 itu Bapak Ibu harus menyelesaikan 9 langkah. Kemarin Bapak Ibu sudah selesai dengan 7 langkah. Nah, untuk masuk ke langkah ke-8 PPL ya. PPL ini Bapak Ibu harus melalui uji komprehensif. Untuk angkatan Bapak nanti PPL-nya 4 siklus ya. Apa itu uji komprehensif sebenarnya Bapak Ibu? Uji komprehensif tidak lain adalah suatu penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan Bapak Ibu dalam mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalah, menentukan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan Bapak Ibu dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Itu yang dimaksud dengan uji komprehensif. Jadi secara komprehensif, secara kesatuan akan diuji oleh Bapak dan Ibu dosen penguji berkaitan dengan kemampuan kompetensi Bapak Ibu terhadap yang berkaitan dengan mengidentifikasi masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan, di kelas, di sekolah. Kemudian Bapak Ibu mengeksplor ya penyebab masalahnya. Kemudian Bapak Ibu tentu melakukan menentukan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Kemudian Bapak Ibu melakukan atau merancang rencana aksi dari masalah yang diidentifikasi itu, serta rencana evaluasi atau alat-alat evaluasi, instrumen pendukung rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Selain itu Bapak Ibu, uji komprehensif itu juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi Bapak Ibu, kemampuan numerasi Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu terhadap materi HOTS, dan TPEC, Technological pedagogical and content knowledge, itu yang bersumber dari mana? Dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu hasilkan pada kegiatan perancangan. Ya, kegiatan perancangan atau pada kegiatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi secara komprehensif juga Bapak Ibu itu akan diuji dari rencana aksi itu apa sih? RPP dan perangkatnya yang Bapak Ibu susun kemarin ada 4 kasus ya. Dan rencana evaluasi atau instrumen-instrumen pendukung rencana aksi itu sendiri. Nah, apakah semua perangkat yang akan diujikan? Tidak, ya, tidak. Jadi Bapak Ibu, uji komprehensif itu tidak lain adalah proses ya untuk mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi Bapak Ibu sebelum mengikuti PPL, ya, praktek pembelajaran inovatif. Bapak Ibu, uji komprehensif itu apa saja materi yang akan diujikan, yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu bahwa uji komprehensif itu kewenangannya ada di dosen. Jadi tidak ada guru pamong ikut campur dalam menguji. Yang menguji Bapak Ibu itu adalah dosen, yang aturannya nanti 1 orang mahasiswa peserta PPG itu akan dinilai atau diuji oleh 2 orang dosen. Pasti tentu saja secara daring melalui linknya Zoom. Materi ujinya apa Bapak Ibu? Sebagaimana pola model PPG dalam jabatan tahun 2020 itu adalah menitik beratkan pada penggalian problem, masalah yang Bapak Ibu alami, maka hal-hal yang akan ditanyakan pada Bapak Ibu itu tentang identifikasi masalah, ya. Apa masalah yang teridentifikasi di lapangan Bapak Ibu? Wow, siswa saya sulit menulis. Nah, kenapa dia sulit menulis? Sulit menulis. Kenapa dia tidak bisa menulis? Dieksplor lah itu. Jadi dieksplor penyebab masalah kenapa siswanya tidak bisa menulis. Eksplorasi itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu bisa melakukan eksplorasinya berdasarkan kajian literatur dan juga pendapat teman sejawat, kepala sekolah, siapa lagi? Pakar, ya, pengawas sekolah gitu.
Jadi yang akan diujikan pada Bapak Ibu tidak lain ada berkaitan dengan segala hal yang telah Bapak Ibu lakoni. Mulai dari pendalaman materi hingga akhir perancangan perangkat pembelajaran. Atau lebih tepatnya lagi hingga akhir Bapak Ibu menyusun instrumen pendukung rencana aksi. Itulah yang akan ditanyakan. Jadi ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Ya, bagaimana Anda menentukan penyebab masalah ini? Ya? Apa dasarnya Anda menentukan? Nah, penentuan solusi, rencana aksi dan rencana evaluasi. Ini tentu saja berkaitan Bapak Ibu ya, tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak parsial. Apakah materi yang mendukung itu materi yang hot? Bagaimana literasi dan numerasi Bapak Ibu. Ya. Dan yang ke-9 adalah kemampuan Bapak Ibu mengintegrasikan antara teknologi, informasi, dan komunikasi, materi bidang studi, dan pedagogi. Ini yang kita kenal dengan istilah TIPET. Jadi integrasi, pengintegrasian antara teknologi, informasi, dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogi. Yang secara keseluruhan itu tercakup dalam 2 set dokumen rencana aksi. Jadi ternyata di sini Bapak Ibu akan diuji dalam 2 set dokumen rencana aksi dari 4 dokumen yang Bapak Ibu susun. Nah, saya kira tidak begitu sulit karena waktu untuk menguji Bapak Ibu itu tidak banyak Bapak Ibu ya. 50 menit. 50 menit. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ketentuan uji komprehensif. Uji komprehensif itu untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP. Jadi 50 menit ya. Pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi 1 JP. Sebagaimana saya katakan tadi setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen. Dengan catatan bahwa dosen yang mengujinya itu bukan dosen pembimbing. Ya. Jadi dosen yang akan menguji ini bukan dosen pembimbing. Contohnya kemarin saya mengajar di kelas 01 ya. Kelas 01 lebih spesifik lagi 01A. Jadi kalau saya sebagai penguji uji komprehensif, maka saya tidak bisa menguji di kelas 01A. Tapi alhamdulillah saya tidak bertindak sebagai penguji. Nilai maksimum lulus Bapak Ibu 70 ya. Ya, nilai minimal, maaf, nilai minimal lulus 70. Jadi kalau ada 70 udah lulus uji komprehensif bisa lanjut ke PPL. Tapi kalau kurang maka Ibu Bapak diberikan kesempatan 1 kali untuk perbaikan. Kalau nggak lulus lagi Bapak Ibu akan dimintakan nanti kalau tidak lulus juga berarti akan ada orang kalau tidak lulus nanti kami berharap pada Bapak Ibu dosen penguji mungkin bisa jadi bertiga, karena ada 2, 1 dari pihak pengelola untuk kita bisa mencarikan jalan keluar apakah yang bersangkutan diberikan kesempatan lagi dan atau bagaimana gitu. Bapak Ibu uji komprehensif dilaksanakan dalam bentuk platform Google Suite direkam per mahasiswa. Nanti yang merekam itu adalah teman-teman dari admin LMS atau penyebutan sekarang itu apa ya? Bukan admin LMS lagi. Saya kira inilah seluk-beluknya ya dari uji komprehensif. Jadi ini Bapak Ibu. Ujian utama ya, penilaian berdasarkan acuan patokan PAP. Penilaian acuan patokan 70. Lulus, ikut PPL. Tidak lulus, ujian ulang. Tidak lulus, selesai. Jangan sampai ya. Uji ulang, lulus PPL. Inilah Bapak Ibu. Kemudian ini bentuk penilaiannya ya. Jadi dari tadi ada 9 komponen itu bisa dirinci menjadi 10 ya. Ada 10 komponen yang akan diujikan pada Bapak Ibu dan para penguji ini nanti tinggal mengisi. Ini ada sudah tersedia. Kemampuan mengidentifikasi masalah sangat baik 5 poin, baik 4 poin,
cukup 3 poin, kurang 2 poin, sangat kurang 1 poin, dan seterusnya untuk 10 aspek yang dinilai. Jadi bagaimana saya katakan tadi, pertama kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, kemampuan penentuan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan penentuan solusi, kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS, penguasaan literasi numerasi, dan terakhir adalah kemampuan mengintegrasikan tipe dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswa PPG yang kami banggakan, Bapak Ibu nanti para dosen juga bisa, para dosen ini tidak akan meminta Bapak Ibu untuk mengajar, ya. Tetapi Bapak Ibu dosen bisa saja mengklarifikasi, ya. Bagaimana sih yang kau maksudkan itu dengan model pembelajaran berbasis masalah? Coba tunjukkan, saya mau lihat. Nah, itu bisa cuplikan Anda mengajarkan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi pada intinya ujian komprehensif tidak mengajar, tapi ada dialog yang terjadi, pertanyaan antara dosen penguji dan mahasiswa. Saya kira itu Bapak Ibu, masing-masing komponen bobotnya 10 sehingga totalnya adalah 100. Dengan kata lain, apabila Bapak Ibu 3 salah, tapi tidak ada namanya 3 salah begini ya. Karena pasti setiap komponen ada skornya, karena tergantung dari bagaimana kemampuan Bapak Ibu berargumen, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dosen. Saya kira ini saja Ibu Nancy untuk materi tentang uji komprehensif. Jadi saya bisa di penekanannya di sini ternyata dinyatakan ujian ini diambil dari dua dokumen ya, 2 set dokumen rencana aksi, artinya 2 RPP dan perangkatnya. Silakan itu diserahkan kepada Bapak Ibu penguji, apakah akan menguji keduanya atau salah satunya. Yang jelas Bapak Ibu menyiapkan 2 set dokumen rencana aksi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Prof. Jadi itu Bapak Ibu ya, penyampaian terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi sudah ditekankan oleh Ibu Prof bahwa perangkat nantinya yang akan diuji oleh Bapak Ibu, tim penguji yang hadir juga bersama-sama dengan Bapak Ibu pada malam ini adalah 2 set perangkat pembelajaran dari 4 set perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di rencana aksi pada kegiatan perancangan pembelajaran. Dan 2 set perangkat pembelajaran ini harus malam ini ya Bapak Ibu upload ya melalui sistem, sehingga bisa dilihat-lihat oleh Bapak Ibu penguji yang nantinya akan bertugas menguji pada Bapak Ibu di masing-masing kelompok. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu memang benar yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi bahwa yang nantinya akan menjadi penguji Bapak Ibu adalah dosen yang tidak membimbing Bapak Ibu pada pelaksanaan perancangan pembelajaran. Ya, jadi dosennya mungkin akan di rolling ya Bapak Ibu ya, akan di bisa jadi yang di rombel 01 kelompok 1 akan menguji di rombel 5 kelompok 2, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, pelaksanaan ujian kompre ini Bapak Ibu, ujian utamanya itu 2 hari ya, 2 hari. Waktunya itu terjadwal mulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dan berakhir pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima atau sudah melihat pemetaan penguji yang dibagikan oleh Bapak Ibu admin,
itu terlihat misalnya di rombel PGSD 01 kelompok 1 ada waktunya hari Minggu misalnya dari nomor urut 1 sampai nomor urut 12. Itu ada di hari Minggu dan ada di hari Senin. Sengaja kami buat seperti itu Bapak Ibu menjaga kemungkinan bahwa kalau misalnya nomor 1 berhalangan atau mungkin karena pengaruh jaringan atau mungkin bermasalah atau mungkin ada kendala-kendala yang di luar dugaan kita semua, itu bisa digantikan oleh nomor urut 2. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sehingga kemungkinan besar Bapak Ibu yang tadinya Bapak Ibu berada di nomor 8, nomor urut 8 dalam urutan pembagian yang ada di rombel itu di kelompok A misalnya, kemungkinan besar itu akan terjadwal di hari Minggu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nantinya tadi sudah disampaikan bahwa nilai yang belum mencapai 70 itu akan terjadwal kembali di ujian pengulangan yaitu di hari Selasa. Ya. Dan opsi kedua Bapak Ibu ya, yang akan mengikuti ujian ulang misalnya Aku terpental. iya. Misalnya Pak Freddy misalnya ya, Pak Freddy itu ketika sudah diizinkan masuk oleh Bapak Ibu penguji, oleh admin, dan pada waktu misalnya 10 menit sampai 15 menit itu terlempar ya, keluar dari breakout room. Ya, maka Pak Freddy itu akan turun ke bawah. Artinya nomor urut 1 tadinya nomor urut 1, dia akan turun ke bawah menjadi nomor urut yang ke-13. So ya Bapak Ibu ya, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga waktu yang sudah kita plotting selama 2 hari ini itu tidak akan tersita dengan keadaan Bapak Ibu atau kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan. Ya, tuh. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, karena ini adalah pelaksanaan ujian kompre, sehingga untuk pakaian yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat pelaksanaan ujian kompre selama 3 hari ini adalah pakaian putih hitam. Ya, kemeja putih, atasan putih, kemudian bawahnya gelap, warna gelap. Kemudian jilbabnya Bapak Ibu supaya ibu-ibu yang menggunakan jilbab untuk keseragamannya silakan menggunakan jilbab yang warna gelap hitam ya Bapak Ibu ya. Supaya ketika background nantinya yang akan disediakan oleh panitia yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat ujian kompre itu akan jelas wajah-wajah Bapak Ibu. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti akan ada penjelasan dari admin IT, tetapi saya menyentuh sedikit Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sebelum diundang masuk di breakout room, Bapak Ibu akan berada di room utama. Semuanya akan berada di room utama. Nanti Bapak Ibu admin atau fasilitator IT yang ada di rombel masing-masing Bapak Ibu akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room. Artinya di breakout room itu hanya akan berada 2 orang penguji, ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang akan diuji dan Bapak Ibu admin. Jadi hanya akan ada 4 orang yang ada di breakout room. Bapak Ibu yang belum dapat gilirannya atau yang nanti akan menunggu giliran untuk diuji, itu semuanya berada di room utama. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada penjelasan dari Bapak Ibu admin terkait dengan Zoom atau breakout nantinya pada saat pelaksanaan ujian kompre. Itu saja yang perlu saya sampaikan dan tekankan kepada Bapak Ibu sekali lagi bahwa pelaksanaan ujian kompre itu akan dilaksanakan besok, walaupun besok itu adalah hari Minggu, waktu Bapak Ibu bisa weekend bersama keluarga,
tetapi dengan waktu yang sebelumnya itu Bapak Ibu 2 hari itu saya rasa cukup untuk bisa Bapak Ibu bisa berweekend bersama keluarga, dan weekend Bapak Ibu yang tadinya besok itu akan diisi dengan kegiatan ujian. Itu ya Bapak Ibu ya. Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan atau tanyakan terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif ini, saya persilahkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu tim penguji. Kalau misalnya ada yang ingin Bapak Ibu diskusikan bersama kami, bersama Ibu Direktur, saya persilahkan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sedikit Ibu Nancy. Kan Bu. Itu nanti saya punya pemahaman yang dua rencana aksi itu kan nanti kan diunggah tuh kan, diunggah di LMS, sehingga para penguji kan akan mengambil dari situ, melihat dari situ. Jadi masing-masing mengunggah 2 set ya perangkat, artinya 2 rencana aksi dan perangkatnya. Nanti para penguji yang akan mengambil sendiri. Saya kira ya, untuk itu adalah hak dan kewenangan penguji. Silakan apakah penguji mengambil satu atau mengambil keduanya, itu haknya dari penguji. Tanda waktu untuk menguji itu hanya 50 menit Bapak Ibu ya. Satu mahasiswa diuji oleh 2 orang dengan waktu 50 menit. Jadi tidak lebih. Jadi satu mahasiswa diuji oleh 2 dosen dengan durasi waktu 50 menit. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, baik Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu dosen penguji maupun Bapak Ibu peserta PPK, ada yang kurang jelas, silakan. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Direktur, Bu Anci, saya Haris. Oh iya, Pak. Ya, Prof. Pak Prof. Prof. Yang pertama tadi penjelasan, jika peserta yang dijadwalkan tampil pertama itu mengalami kesulitan muncul, maka akan diganti oleh peserta berikutnya. Mungkin bisa ditentukan mungkin jedanya berapa, maksimal 5 menit, tidak ada ganti sama yang lain. Yang berikut, setelah ujian tidak ada lagi komen dari penguji, langsung digilirkan pada peserta yang lain. Kira-kira begitu, itu mohon ditegaskan supaya semua peserta juga sudah tahu. Makasih Bu Direktur, Bu Anci. Ya, terima kasih Prof. Iya, terima kasih Prof. Langsung lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Pertanyaannya simpel, apakah ujiannya besok ini dalam bentuk praktek mengajar atau wawancara atau pertanyaan Ibu? Mohon biar lebih jelas. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Penanya yang ketiga? Saya memang bertanya, Prof. Ini ada, ini yang Ana share apa? Ini Hilman, ini. Pak Hilman. Raise hand. Pak Hilman, silakan Pak Hilman. Izin Bu bertanya, Ya. saya tadi kan konfirmasi ke dosen penguji. Nah, setelah saya konfirmasi, beliau itu telepon ke saya menanyakan mengenai terkait besok, kan untuk non-muslim mungkin beribadah di tempat peribadatan masing-masing, Bu. Apakah untuk dosen penguji itu bisa salah satu on-cam dan off-cam atau gimana, Bu? Terkait ibadahnya mereka kan jam 8 sampai jam 12. Ya, itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak. Izin Lanjut, bertanya, ada? Bu Prof. Ada Bu Rusni bertanya. Iya, silakan. Oh, silakan Bu Rusni. Iya, tadi disampaikan bahwa waktu untuk menilai
per mahasiswanya itu adalah 50 menit ya, Prof. Seandainya 50 menit itu sudah selesai, apakah kita sudah bisa ganti ke peserta berikutnya atau memang kita maksimalkan waktu itu untuk menguji, Prof? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rusni. Masih mau dibuka lagi Bu? Atau kita ke sesi yang berikut nanti? Kita jawab dulu yang Ini masih ada, boleh? bisa Silakan, silakan. Nih Pak Denny, silakan. silakan Pak Denny. Terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Tadi kan disampaikan kita itu disuruh mengupload 2 rencana aksi ya Bu. Tapi kalau saya dari kemarin baca di LMS itu kan silakan unggah 1 dari 2 set dokumen Bu. Itu bagaimana Bu? Kita jadinya mengunggah 1 atau sesuai dengan LMS atau tetap unggah 2 sesuai dengan pernyataan tadi Bu. Begitu Bu, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ibu Pak. Yulianita, silakan. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan dokumen 2 set RPP-nya diunggah di LMS. Saya mau tanyakan apakah itu digabung, kan ada 5 perangkat, apakah digabung 1 jadikan dalam PDF seperti itu, dan yang kedua, apakah besok mekanisme ujiannya itu dialihkan sama kita punya admin kelas untuk pembagian jamnya untuk antrian ujiannya seperti apa? Boleh bisa dijelaskan Bu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Ini dulu ya Bu Nancy. Iya Prof. Iya. Ya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya bagaimana? Apakah kita kasih jeda pergantian yang bermasalah jaringannya? Biasanya kita kasih jeda waktu berapa menit? 10 menit Prof. Untuk yang bersangkutan itu digeser ke belakang. 10 menit ya? Iya. Oke. Sama dengan kegiatan UP ya? Seleksi. Jadi Pak Prof, untuk Bapak Ibu dosen semuanya, jika ada mahasiswa yang terkendala jaringan, kita tunggu ya. Waktu tunggu kita 10 menit, Pak. Selebihnya kita pindahkan dia ke grup yang paling belakang. Bapak Ibu yang kami hormati ya, ini ujian tolonglah. Kalau biasanya kalau kuliah suka terpental-pental, pada saat ujian tolonglah. Cuma 50 menit carilah tempat yang jaringannya bagus ya. Oke. Untuk ujian ini Pak, memang namanya ujian tapi tidak ada salahnya. Bapak Ibu dosen kami tetap berharap ada masukan-masukan untuk penguji. Ada komentar-komentar yang bisa juga mereka gunakan karena ini juga persiapan mereka lulus ujian komprehensif sebagaimana saya katakan tadi merupakan syarat untuk kita lihat syarat kecukupan mereka sudah bisa masuk PPL atau tidak. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu penguji bisa memberikan 1-2 komentar terhadap terhadap pola pikir terhadap hasil pengujian yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi silakan Bapak Ibu penguji, selain kita memberikan nilai, tentu saja apalah artinya sebuah nilai kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan komentar dari para pakar ini, dari para guru besar, para penguji. Ya, itu komentar dari saya, Pak Prof. Pak, ya silakan. Ya, Pak Hilman. Mohon maaf sebelum Pak Hilman tadi ada ya, ujian tuh bentuknya kayak apa? Kan tadi komponen-komponen sudah ada. Yang jelas Bapak Ibu tidak disuruh mengajar. Tetapi dosen bisa mengklarifikasi penjelasan Bapak Ibu lewat action. Contoh, hasil telah Bapak Ibu bahwa dari masalah Bapak Ibu siswa kurang motivasi. Akhirnya setelah ditelah penyebabnya, dicari dieksplorasi penyebabnya, tiba saat di akhir Bapak Ibu menentukan solusi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan solusi itu kan Bapak Ibu akan merancang rencana aksi.
Setelah Bapak Ibu merancang rencana aksi, Bapak Ibu ceritakan dari A sampai Z tentang dari identifikasi masalah sampai Bapak Ibu merancang rencana aksi itu, bisa saja dosen bilang, lah itu kan ceritamu, coba aku mau lihat dulu. Gimana? Bagaimana model pembelajaran discovery learning Anda itu? Coba deh. Nah, silakan tunjukkan. Jadi untuk mengajar tidak, tetapi pertanyaan itu akan terlontar dari Bapak Ibu penguji, juga tidak berbentuk pilihan ganda, ya. Namanya ujian mau dibilang wawancara juga. Kalau wawancara kan bukan pertanyaan ya, wawancara itu kan mengklarifikasi hal-hal yang ya. Jadi seperti itu. Contohnya yang satu itu masalahnya apa yang pertama tuh? Wah, aku diterangkan. Kemampuan mengidentifikasi masalah, ya. Bisa saja dosen menguji itu enggak dari mengidentifikasi masalah, dia tanya, Ibu itu rencana RPP-nya apa yang dibuat? RPP apa? Oh, saya mencoba untuk membuat RPP ini. Ibu bercerita ya. Oke. Apa alasannya bikin itu? Oh, karena begini Pak, begini. Itu kan pertanyaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu biasanya ya dosen itu akan menggali dari jawaban Bapak Ibu. Ada jawaban yang akan bisa memunculkan pertanyaan. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada bentuk itu diserahkan kepada dosen dengan menggunakan rubrik yang ada. Mereka akan mempertanyakan pada Bapak Ibu terhadap 10 komponen yang tadi. Ya. Tapi dasar mereka bertanya adalah perangkat Bapak Ibu atau RPP dan perangkat Bapak Ibu yang Bapak Ibu unggah. Saya lanjut ke Pak Denny. Pak Denny menanyakan apakah 2 set ya. Saya mohon maaf Pak Denny. Nanti tolong bantu IT kalau memang yang diunggah itu adalah 1, tapi karena Bapak Ibu kan membuat 4. Yang materi yang saya bawakan tadi itu adalah materi dari kementerian yang dibagikan sejak awal kepada kami. Tapi tentu saja Bapak Ibu tolong bantu adminnya, ada enggak Pak Bahri? Pak Bahri belum masuk juga kah? Iya, iya Bu, untuk yang 1 dari 2 itu yang terkait dengan Daljab 1. Belum ada perubahan di LMS, ada perbaikan di LMS terkait yang Daljab 2 Bu. Kalau yang kata seperti tadi itu yang berlaku untuk Daljab 1. Dan perubahan di LMS belum ada ya, oke. Iya. Jadi begini saja, andaikan memang di LMS belum ada perubahan, berarti silakan Bapak Ibu mengunggah seperti apa yang diminta oleh LMS. Ya. Oke, jadi untuk Pak Denny sudah terjawab. Oke, ini Pak Hilman ya. Ini mungkin bisa teman-teman Bu Nancy, mungkin untuk teman-teman non Muslim bisa dijadwalkan di atas jam 12 untuk hari ini, dan atau sebaiknya kalau memungkinkan tolong didata mereka diuji di hari Senin. Kalau tidak bisa diatur di atas hari Senin, tolong mereka diberikan waktu itu. Mohon maaf ibadahnya sampai sehariannya. Permasalahannya yang dosennya Prof, yang pengujinya. Oh iya benar dosen. Pengujinya itu Pak Franky Oro, itu kan terjadwal di rombelnya Pak Hilman. Itu beliau itu ibadah sampai jam 12 dan kemungkinan beliau itu baru bisa menguji itu di atas jam 12. Oh, si Pak Franky. Iya, Prof. Sholat ibadah apa ini sudah 1 hari? Dari pagi sampai jam 12, Prof. Oh, jadi pendeta dia itu kalau begitu. Berarti dia coba jaga. Bilang kesan Pak dia Pak Ismail ya. Berarti jangan sampai dia so ada profesi tambahan. So jadi pendeta. Prof Haris itu jam 8 sampai jam 12. Pesta kawin kali. Dia berceramah itu. Dia kasih selipan. Nanti suruh menghadap dia Pak kita. Masa dia ibadah pilama sekali begitu. Oh iya. Yang lain. Tugasnya pajak karya itu, Prof. Mohon maaf untuk Pak Denny nanti dengan Ibu Nancy ya, dengan divisi akademik dengan teman-teman silakan diatur sedemikian sehingga ya orang matematika bilang. Iya. Lanjut Ibu Rusni 50 menit Bu ya. Nah, itu 50 menit sebenarnya disilakan aja pada Bapak Ibu dosen ya.
Tapi kan biasanya kita walaupun kita habis 50 menit sudah keluar pindah ke room utama, dipindah lagi, ya itu tergantung lagi jaringan Bu. Ya, mau lanjut saja silahkan. Diatur nanti Bapak Ibu dengan apa namanya, fasilitator IT yang akan dampingi Bapak Ibu dosen penguji. Bu Iya, Yulian, makasih, Prof. ya apa? Silakan. Ada tanggapan, bentar ya tanggapannya. Terus? Makasih Bu Bu Prof Yulian. atas penjelasannya. Ya. Bu Yulianti, itu 2 set digabung ya, baik Bapak Ibu. Enggak lah, kalau ngunggahnya jangan gabung-gabung. Itu malah stres dosen pengujinya. Bapak Ibu kalau mengunggah jangan digabung satu kaligus, RPP, bahan ajar, media, LKPD, lembar penilaian. Satu-satu. Ya, satu-satu. Stres juga dosen kalau dia buka, berat sekali. Satu-satu. Oke, saya kira itu apa namanya? Respon saya. Silakan Ibu Nancy, ada tambahan, silakan Bapak Ibu yang lain. Tambahan dari saya terkait dengan penjadwalan tadi, mungkin Pak Hilman ya. Jadi Pak Hilman, jadi untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu penguji itu wajib on kamera ya. Bapak Ibu penguji, baik penguji 1 maupun penguji 2 wajib on kamera. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Hilman tadi, nanti saya akan coba komunikasi dengan penguji satunya, khusus untuk kelompok yang pengujinya bersama dengan Pak Franky, itu kemungkinan besar itu nanti akan dimulai pukul 12 ya, atau 12.30. Nanti saya coba koordinasikan dengan penguji yang satunya. Jadi penguji dua-duanya wajib berada di waktu yang bersamaan, penguji untuk setiap mahasiswa. Tidak ada waktunya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berbagi waktu, tapi wajib berada di room yang sama dan kedua-duanya wajib untuk mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu, terkait dengan tata tertib dari Bapak Ibu selaku penguji di hukum ini. Baik, Jadi, Tanya Bu. Izin bertanya, Ibu izin bertanya. Iya, sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Iya. Selanjutnya, iya silakan. Pak Mursalin. Iya silakan Pak Hamsalin, silakan Pak. Pak Mursalin. Silakan Pak Prof. Mari Prof, silakan. Silakan Prof. Begini, kalau sudah kita selesai menguji, apakah penilaiannya itu masing-masing penguji atau dirembukan di satu dengan penguji 2 baru dibeli nilai? Yang kedua, apakah pada saat itu langsung diumumkan nilainya mahasiswa atau bagaimana? Oke. Lulus atau tidak? Ya, oke. Ya saya kira itu Bu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Iya, langsung dijawab saja ya Prof ya. Ya. Iya, baik. Silakan Prof. Pak Prof menilai ya sendiri-sendiri Pak Prof. Itu Bapak Ibu penguji bisa langsung buka LMS kok Bapak Ibu, langsung bisa centang-centang di situ ya. Oke, atau juga Bapak Ibu bisa ngeprint dulu dan sebaiknya di print aja dulu Bunda ya supaya kita punya bukti fisik. Ya kan begitu pengalaman kemarinnya Bu Nancy ya. Iya, menilai. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu bisa menilai juga langsung di LMS karena tadi kan saya sudah tunjukkan ada rubrik penilaian, Bapak Ibu tinggal klik-klik centang-centang aja, klik-klik situ. Jadi masing-masing dosen penguji itu menilai sendiri-sendiri. Nanti nilai akan muncul sendiri Pak ketika sudah diunggah di LMS. Ya. Untuk apakah diumumkan langsung itu nanti bisa ketahuan kalau dua-duanya sudah memberikan nilai Pak. Nah,
sebaiknya saya berharap Bapak Ibu yang ujian pada hari itu juga diumumkan, dan saya berharap kalau Bapak Ibu dosen mungkin tidak agak kerepotan kalau langsung, maka bisa diberikan waktu di akhir, ya, di akhir kegiatan menguji. Kami sudah tahu, bahkan peserta yang diuji sudah tahu apakah mereka mengulang atau tidak mengulang. Jadi misalnya hari ini Pak Prof Mursalin mengujinya 6 orang misalnya. Nah di akhir pengujian yang 6 orang itu Prof kan sudah ketahuan nilainya bersama dengan penguji yang satunya lagi. Dan sebaiknya di akhir kegiatan menguji itu Bapak Ibu peserta sudah tahu apakah mereka itu mengulang atau tidak, karena hanya ada waktu satu hari kemudian mereka akan mengikuti ujian ulangan. Itu ya Prof ya. Ya, makasih banyak Bu. Oke, makasih. Ya, tambahan. Sudah selesai kan pas? Oke, tambahan izin Bu Prof. Oh, masih ada tambahan dari Bu Nancy. Ya, tambahan ya untuk Prof Mursalin. Tadi ada beberapa opsi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung menilai di LMS. Tapi kan biasanya ketika menilai di LMS itu, biasanya kan Bapak Ibu nanti sudah terakhir baru Bapak Ibu tahu bahwa nilainya berapa ya untuk yang khusus penguji ya. Nah, kami dari PPG itu sudah menyediakan file dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Nanti filenya akan saya bagikan di grup, itu Bapak Ibu bisa langsung simulasi, akan langsung ketahuan berapa nilai dari mahasiswa, supaya nantinya ketika Bapak Ibu isi, menurut Bapak Ibu itu yang bersangkutan tidak mengulang lagi. Kok nilainya kenapa tidak sampai 70? Ya, itu nanti bisa Bapak Ibu simulasikan sendiri filenya, untuk nilainya, nanti filenya akan kami bagikan, itu langsung otomatis nilainya akan sama ketika Bapak Ibu simulasi dalam file Excel dengan langsung Bapak Ibu isikan di LMS. Nah, untuk filenya Bapak Ibu ya, filenya ketika kami berikan dalam bentuk Excel itu bisa Bapak Ibu print out yang sudah berisi nilai, dan Bapak Ibu bisa tanda tangan dan Bapak Ibu akan upload melalui link yang nantinya akan kami bagikan di WA Group sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan penilaian ujian kompre, karena itu adalah SPJ atau lampiran SPJ dari keuangan nanti Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menilai, saya kan sudah menilai di LMS, iya itu memang terdata di LMS, tapi kami tetap butuh bukti secara dalam lembaran kertas yang menyatakan bahwa Bapak Ibu itu sudah melakukan penilaian ujian kompre. Seperti di Daljab 1 ya Bapak Ibu yang sudah melakukan penilaian UKOM di Daljab 1. Seperti itu iya. Prof. Ya, makasih. Baik. Iya. Saya kira sama dengan tahun kemarin ya. Iya sama. Silakan Bapak Ibu. Sudah jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Silakan Pak, siapa ini? Dari IT mungkin malam, Mem. konfirmasi. Oh, IT. Coba Mas Bahri. Mas Bahri. Coba tolong Mas Bahri lihat di LMS. Apa benar berapa yang mau diunggah itu perangkatnya Pak? Rencana aksinya berapa yang akan diunggah? 1 atau 2? Baik. Kalau kategori 1 itu kenapa kategori 1 cuma 1? Karena mereka hanya buat 2 aksi. Iya. Ya. Baik, mungkin kami konfirmasi Bapak Ibu sekalian penguji dan juga seluruh Bapak Ibu mahasiswa untuk di LMS Bapak Ibu kami di admin IT ataupun di seluruh instruktur semuanya diwajibkan kepada mahasiswa untuk mengupload 2 set perangkat Bapak Ibu ya. Jadi 2 set perangkat sudah benar dari akademik tadi disampaikan bahwa 2 set. Jadi seperti itu Prof, Ibu Nancy. Yang bilang tadi bukan akademik, aku yang bilang. Ya, Ibu Prof yang bilang, Mas Bahri. Saya di jalan tadi Prof. Siap Prof. Maaf Prof. Baik. Udah jangan terlalu tegang ya. Kalau kita tegang coba lihat nih Bapak Ibu guru ini. Pada tegang takut mau ujian besok nih. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Aduh kasihan ini ada yang lagi sakit Bu di SMA.
Ana dengan Pak Eling Kurnia ya. Mohon izin bertanya. Misalkan saya dapat jadwal hari Minggu, sedangkan saya masih sampai. Aduh, kasihan. Bapak, mohon maaf Pak Eling, Pak Kurnia lagi dirawat di rumah sakit ya? Iya Ibu Dok, iya Ibu Prof. Aduh. Kebetulan mohon maaf, apakah iya bagaimana Pak? Kebetulan kata dokternya itu boleh pulang hari Minggu sore, Prof. Terus misalkan kayak saya jadwalnya hari Minggu ini, Prof ya, terus digantikan hari Seninnya, apakah bisa atau tidak? Oke. Nanti Bapak. Tolong Bu Nancy. Iya, Bapak japri ke saya saja ya Pak ya, japri ke saya saja. Ya, Bapak tolong japri ke Ibu Nancy ya. Iya, saya akan koordinasi dengan pengujinya untuk penjadwalan ya. Iya, siap Ibu. Ya, baik. Oh ya, mohon maaf, nomornya ada di mana ya Ibu ya? Nomor saya ada di grup mahasiswa Daljab kategori 2. Ada Pak. Ada. Atas namanya di grup WA-nya. Nancy Katili. Lihat aja situ Pak, Nancy Katili. Oh, siap Ibu. NANCIE. Izin, Prof, izin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini ada di chatting Bu, ada peserta non Muslim apa wajib hadir besok hari Minggu atau hari Senin saja. Mohon maaf, ini Pak Arlan ya. Oke, boleh informasikan ke kami hari Minggu itu sampai jam berapa teman-teman non Muslim itu di gereja. Karena kalau kita banyakan non muslimnya kan akan kesulitan ya dengan dosen-dosen penguji. Ini juga tolong diakomodir Bapak Ibu yang teman-teman yang non muslim. Tentu saja selama tidak akan mengurangi karena Bapak Ibu dosen juga itu besok itu sebenarnya libur juga mereka, tapi kami minta untuk menguji. Nah, karena PPL itu akan kita mulai di hari Rabu ya Bu ya, PPL sudah mulai hari Rabu. Izin Bu. Ya, silakan. Oke, tadi Bu Prof mengatakan bahwa ini kan ada 4 perangkat yang dibikin mahasiswa. Kalau kategori 1 kemarin memang cuma 2, sehingga yang diupload itu cuma 1 dan cuma 1 juga yang dinilai kemarin kan. Sekarang 2 yang diupload. Apa keduanya itu runut penilaiannya atau apa ya, dibikin di gado-gado saja mungkin seperti itu bahasanya. Mungkin apa runut dari perangkat 1 ke perangkat 2 atau bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya sih praktis-praktis aja. Di sini kan kalau kita lihat komponen yang ditanyakan, ya kan yang akan kita gali. Bapak Ibu bisa lihat kan, komponen yang digali itu sama. Yang sebenarnya mau 1 mau 2 itu kan yang penting kita sudah tahu bahwa mereka sudah tahu, mereka benar identifikasi masalah ini nggak dibuat-buat. Kan ada biasanya masalah yang dibuat-buat jadi masalah. Nah, itu kita bisa telusuri. Jadi kalau saya sih Bapak Ibu mau diupload 2 apa mau rutut apa dua-duanya silahkan Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya cukup nggak waktunya 50 menit dan 2 dosen yang akan bertanya. Ya, makasih Bu. Belum lagi makasih. plus jawabannya, baik Pak. Ya. Jadi itu teman-teman penguji ya. Silakan ada lagi. Pas ya. Oh Pak Dwi. Ya, pas jam 9 lewat. Prof, terima kasih. Ya, ini kan untuk hari Senin, jadwalnya hari Minggu dan Senin. Sedangkan Senin saya ada penjadwalan Prof, penjadwalan pembekalan P3 Kak Prof. Jadi saya bisa itu enggak Prof minta jadwal untuk hari Minggu. Soalnya untuk hari Senin saya pembekalannya itu jam 7.15 sampai jam 5 sore. Oke. Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang benar-benar tidak bisa ya silahkan saya kira tolong tolong diakomodir ya Bapak Ibu, Ibu Nancy mohon maaf kasihan ini juga nasib orang. Ya, tolong diakomodir untuk Pak Dwi. Pak Dwi silakan untuk mencat ke Ibu Nancy
Katakan apa alasan Bapak, ya? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Makasih. Prof, mungkin tambahan, Prof. Mungkin untuk himbauan juga kepada admin LMS-nya, Ibu, administrator IT. Oh iya. Apa namanya? Iya. Mungkin nanti untuk teknisnya, Ibu, untuk peserta yang mengalami mungkin kendala di hari ujian nanti akan langsung dikonfirmasi kepada admin kelasnya, Ibu. Yang selanjutnya akan dikonfirmasi untuk perpindahan urutan tampilnya begitu, Ibu. Jadi mungkin akan dibantu boleh juga begitu. Seperti itu, Ibu. Ya, boleh juga gitu. Silakan. Yang penting begini, kesepakatan dengan admin dan dosen penguji, ya. Silakan Benar, diatur, Ibu. boleh. Supaya juga tidak kerepotan Ibu Nancy ngatur-ngatur ini. Yang penting alasannya tepat ya. Oke. Rasional, Bu. Rasional, Ibu. Iya, rasional ya. Selama masih bisa kami bantu, Pak, kami akan bantu. Oke, ada lagi. Ya, itu, asal jangan bilang Ibu tolong jawabkan pertanyaannya Pak Ismail Jakaria. Ayo, ada lagi? Oh ya, ini Pak Denny tetap bilang Mas Bahri di tampilan LMS masih diminta 1. Aku tak coba buka juga deh. Mas Bahri. Oh iya, Ibu. Kalau di satu diminta. Begini Bapak Ibu ya, begini ya Bapak Ibu. Memang di tampilan LMS itu ada beberapa poin-poin atau komponen yang belum sempat perbaiki karena itu belum diupdate ya, karena itu kan acuannya adalah Daljab 1 ya Bapak Ibu ya. Di Daljab 1 itu kan hanya ada 2 rencana aksi, sehingga mahasiswa itu hanya mengupload 1 rencana aksi. Tapi karena di Daljab 2 ada 4 rencana aksi, maka Bapak Ibu akan mengupload 2 rencana aksi yang akan digunakan pada saat ujian kompres. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan di LMS masih satu mengupload 1 dari 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah clear ya. Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Silakan. Ibu Nova tadi ada raise hand. Bu Nova, silakan Bu Nova. Ya Bu Anci, terima kasih. Tadi ada mahasiswa yang japri saya, Bu, terkait jaringan di lokasinya. Apa bisa untuk uploadnya besok saja? Karena lagi hujan deras, mati lampu, jadi belum bisa di-upload, Bu. Oke, yang bersangkutan itu peserta ujian yang keberapa, berarti nanti otomatis kalau misalnya belum ada unggahannya berarti belum bisa dia dipanggil untuk ujian, karena kan dosennya belum lihat, belum baca. Iya Bu. Oke, kalau emang mati lampu kita kan nggak bisa bikin apa-apa, yang benar, yang penting benar aja ya. Ya Bu, ini ada minta hari Senin ujiannya atas nama Esti Budi Sarti. Silakan. Ntar, alasannya minta hari Senin kenapa? Kan cuma unggahnya aja kan. Ya, silakan ya, diatur aja Bu Novas. Saya kira diatur dengan adminnya aja ya. Iya, baik Bu Prof. Terima kasih. Baik, makasih ya. Pas ya. Oh iya. Bapak Ibu bicara tentang PKS ya, ini sebentar ya, ini melenceng. Tapi memang barusan saya juga terima dari grup koordinator, ini tata cara pengisian PKS untuk kategori 2 dan saya sudah share ke Ibu Nancy. Oke Bapak Ibu, ada lagi enggak? Udah jelas. Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ya. Ini ujian ya. Tolong Bapak Ibu untuk 1-2 jam cari tempat yang jaringannya kuat. Sehingga Bapak Ibu sudah sudah siap untuk ujian, insya Allah mulus ya. Jangan sampai sedang ujian terpental. Kalau kuliah-kuliah kemarin waktu kita tatap muka ya nggak apa-apa ya, suka terpental masuk. Tapi kalau Bapak Ibu terpental, nanti Bapak Ibu ditunggu 10 menit.
lewat dari 10 menit, Bapak Ibu akan diberikan di urutan paling belakang. Sayang sekali ya, menunggu kelamaan. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup isi yang diunggah satu persatu. Iya, tadi kan udah dibilang ya, Bu ya. Jadi diunggahnya per file itu, ya file untuk aksi 1 ya. Jangan di satu kaligus. Beri nama aja lah. RPP aksi 1, bahan ajar aksi 1, gitu kan? LKPD aksi 1 misalnya ya. Kalau ada 2 aksi, kan 2 aksi yang akan diunggah. Jangan disatukan. Bayangin aja RPP-nya berapa lembar disatukan dengan bahan ajar berapa lembar, berat untuk dibuka oleh dosen. Izin Prof. Oke, ada lagi? Silakan. Bu Lina silakan. Izin Prof. Kalau soal itu Prof, kalau kami yang pakai kurikulum Merdeka, pakai modul ajar kurikulum Merdeka, itu semua udah sekalian di kurikulum, Prof. Apa kami harus memisahkan lagi? Maksudnya apa di kurikulum, Bu? Itu di kurikulum Merdeka itu kan, yang RPP itu kan namanya modul kan, Bu? Iya, berarti Prof. kemarin, mohon maaf, berarti kemarin Ibu tidak buat 5 perangkat. Saya kira mau kurikulum apapun tetap ada bahan ajar, tetap ada LKPD. Iya, Prof. Cuma kalau modul ajarnya sudah sekalian semuanya, Prof. Jadi sudah di situ yang memuat informasi umum sekalian bahan ajar, sekalian asesmen, Prof, di dalam modul ajar itu. Apa kami harus memisahkan lagi, Prof, yang kalau yang menggunakan modul ajar kurikulum Merdeka? Nah ya itulah Bu, saya kira enggak gitu-gitu amat ya. Yang ada di modul itu kan garis besarnya. Yang kita minta itu kan bahan ajar. Masa sih modul sudah bersatu dengan bahan ajar? Bahan ajar berarti kemarin bagaimana dinilainya? Kalau dinilainya bahan ajar itu sementara kan bahan ajar itu kan ada sistematika yang dinilai. Ini kok aneh, mohon maaf ya Bu, kalau meskipun kurikulum Merdeka tetap itu ada. Iya Prof, kemarin juga dari yang sudah 1 dipisah-pisahkan lagi Prof. Benar. Kayak gini toh kan kemarin itu Bapak Ibu ya, itu RPP itu istilah yang ada di Kurtilas, kurikulum 2013, yang sekarang dipercantik namanya kurikulum prototype, ya kan? Kemudian yang kurma, kurikulum Merdeka, itu ada 2 kan, ada 2 kategori. Nah, apapun namanya, dia hanya beda nama. Kalau di kurikulum 2013 atau kurikulum prototype, namanya RPP. Kalau di IKM atau bisa katakan di kurma, itu namanya modul. Di kelas saya juga Bu ada yang punya, yang sekolahnya itu pada level 3. Dari kurikulum Merdeka itu. Jadi mereka sudah membuat dan mengimplementasikan ke sekolah yang lainnya. Jadi Bapak Ibu ya berarti saya curiga kemarin gimana menilainya. Menilainya kalau disatukan begitu berarti ketika dosen menilai RPP sekaligus menilai bahan ajar. Oke, kalau mau disatukan silakan aja ya, tapi yang resiko itu kan pengujinya akan melihatnya berat banget. Silakan Pak Yamin, tadi Pak Yamin ada mau bicara, silakan Pak Yamin. Ya Bu, kalau saya tetap minta 4 perangkat itu. Nah, ya, dan itu saya berhasil. Pak ya. Dan berhasil ya. itu, dan mahasiswanya menurut aja. Ya, dan bagus. Nah, waktu di penampilannya bagus-bagus semua kalau di peer teaching-nya. Ada masalah. Oke. Sama Pak, di kelas saya juga saya ada juga sama. Ada beberapa sih. Iya. Oke, selesai sudah ya. Sudah hampir setengah 10 nih. Cukup ya Bapak Ibu. Ya, ada nih. Ya, Pak Arlan. Ada Bu Anci. Pak Arlan mau ya, bertanya, silakan Pak Arlan. Silakan. Pak Yusuf Pak Bu. Pak Yusuf silakan. Pak Yusuf.
Oke Bu, yang mungkin hanya saya minta dipertegas saja Bu, yang ini banyak yang chatting dari Mas peserta yang apakah harus ada di Zoom dari di utama mulai besok itu dari pertama. Mungkin yang karena tadi ada yang non muslim yang melaksanakan ibadah, oke kita toleransi sampai mungkin sore siang harus. Jadi kan masalahnya kan yang pengalaman yang yang kemarin 2 tahun terakhir ini kan sering beberapa itu sering terlempar keluar, sehingga kita kalau menunggu hanya 7 ya bisa saja hari Minggu itu hanya sampai 5 atau 4 orang yang bisa diuji, sehingga ya memang harus ditegaskan saja semua peserta yang diuji itu jangan menunggu hari Senin, jadi harus siap di hari Minggu itu. Walaupun nanti yang non-muslim bisa bergabung misalnya nanti siang, itu kan toleransi kita. Supaya tetap hadir untuk hari Minggu, supaya itu jangan sampai kita terkumpul pada hari Senin, tiba-tiba yang tidak bisa selesai hari Senin ya, mundur pada hari Jumat, hari Selasa. Itu mungkin Bu, hanya penegasan saja, supaya teman-teman ini tetap hadir semua. Terima kasih Prof. Makasih Pak Yusuf. Memang Pak, dia mau ujian hari itu atau tidak, satu kelompok itu 12 orang hadir Pak. Hadir di Zoom utama. Jadi besok itu yang sudah ujian pun di hari Selasa tetap hadir. Jadi bukan karena soal sudah, ini bukan hanya pada saat besok aja masuk ya Pak ya. Jadi tolong Bapak Ibu admin, tolong dipantau ya. Jadi Bapak Ibu yang akan ujian besok itu harus masuk. Benar kata Pak Yusuf, untuk yang ibadah ya tetap bergabung. Sesudah beribadah ya tetap gabung ya. Kemudian besoknya kalau sudah selesai, sudah diumumkan juga sudah lulus, tetap gabung Bapak Ibu. Ya, kebersamaan lah, tetap gabung. Meskipun Bapak Ibu nanti tidak ada kan, sudah tidak masuk lagi. Oke. Jadi betul itu Pak Yusuf. Saya sangat setuju itu. Baik. Mungkin Prof, mungkin tambahan Prof sesuai dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya Prof dari IT Prof. Silakan. Ya memang Bapak Ibu, itu tadi sesuai dengan himbauan dari Ibu Prof dan juga dari Ibu Nancy Bapak Ibu, bahwa seluruh peserta harus standby Bapak Ibu. Karena ini kami tidak tentukan harus ada yang di hari Minggu atau hari Senin. Kecuali tadi itu Bapak Ibu dengan catatan bahwa ada peserta yang sudah konfirmasi bahwa memang ada halangan di hari di salah satu hari itu. Jadi dimintakan untuk dipercepat ataupun ditunda ujiannya untuk besok hari begitu Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman bahwa yang sudah ujian biasanya Prof begitu Prof. Yang sudah ujian bisa dipersilakan kepada pesertanya untuk meninggalkan room Bapak Ibu agar mempermudah kami panitia ataupun dari admin kelas untuk memantau untuk yang peserta selanjutnya untuk kami panggil begitu Prof, supaya tidak terlalu ramai di grupnya Prof. Iya, supaya kami bisa yang sudah selesai. Iya Prof. Ya seperti itu Prof ya. Tapi dulu tahun 2020 kan nggak gitu. Tetap ada semua kan di Zoom. Baik. Kecuali yang memang berat ya. Oke. Ya, oke. Kalau begitu argumen saya, pernyataan saya tidak berlaku ya. Karena ini kita harus dengar apa kata admin, karena mereka yang ada di lapangan. Baik, jadi Bapak Ibu seperti itu, tapi awalnya harus kumpul semua ya Pak ya. Hanya yang sudah selesai itu boleh out room. Halo. Iya, jadi Bapak Ibu semuanya, misalnya Bapak Ibu di hari pertama itu sudah selesai, Bapak Ibu kan ada di room utama, kemudian akan diundang bergabung di breakout room, dan ketika Bapak Ibu sudah selesai di breakout room, Bapak Ibu silakan masuk ke room utama, dan ketika sudah berada di room utama, maka Bapak Ibu bisa keluar dari room utama. Dan hari kedua, Bapak Ibu boleh tidak masuk lagi di room utama. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan jadi udah free. Iya, sudah free. Jadi informasi terkait dengan Bapak Ibu akan terjadwal di pengulangan itu
bisa Bapak Ibu lihat langsung melalui LMS. Itu ya Bapak Ibu ya, karena bagi Bapak Ibu penguji setelah selesai menguji di satu hari itu 5 atau 6 orang, itu diwajibkan langsung mengunggah nilai di LMS supaya Bapak Ibu peserta itu bisa dapat melihat apakah terjadwal di ujian pengulangan atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu khususnya kepada Bapak Ibu penguji. Jangan nanti nilainya di-upload atau diisi di hari kedua. Itu ya. Kasihan nanti Bapak Ibu yang sudah dinyatakan selesai, kemudian harus besoknya itu free, tidak ada tugas apapun. Ternyata ketika melihat hasil pengumuman itu terjadwal di ujian pengulangan. Jadi kami mohon kerjasamanya ketika hari pertama sudah selesai menilai 5 atau 6 orang, silahkan Bapak Ibu mengunggah nilai melalui LMS. Begitu juga di hari kedua. Seperti itu saya tekankan kepada Bapak Ibu. Cukup ya Bapak betul. Ibu ya. Iya. Ini bentar Ibu Nancy, kayaknya ini Ibu siapa nih? Ini kayaknya Bu siapa nih yang ngechat ini? Apa yang baru masuk ya Bu Rosdiana ya? Ini dia bilang gini, kalau dia nomor urut 9, apakah harus masuk dari pertama, harus standby dari pertama? Apakah yang nomor urut 9 itu Bu nanti masuk ketika dia hitung-hitung dari pertama, berarti dia nanti hari Selasa, kalau satu hari 6 orang, hari Senin. Ya, tidak, tetap semuanya itu harus siap di besok dan iya, tetap semuanya harus siap di hari Minggu dan hari Senin, ya. Dikiranya nanti menjemput di rumah. Mau urutan ke-10, ke-11, ke-12 tetap harus standby di hari Minggu, berada di room utama. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah menghitung-hitung, oh saya nanti urutan ke-12, oh berarti saya nanti akan masuk di hari Senin. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu, karena bisa jadi orang yang sudah terjadwal di hari pertama, misalnya di urutan ke-5 ada masalah dengan jaringan, itu akan naik-naik. Yang urutan ke-6 itu bisa naik, ke-7 bisa naik dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di tahun 2020 itu kami menjadwalkan di hari pertama 5 orang, di hari kedua 5 orang. Tetapi karena ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan, sehingga yang hari pertama itu banyak yang hanya 1 orang atau 2 orang. Sehingga untuk tahun 2021 dan 2022 kami berlakukan sistem seperti itu. Jadi semuanya harus siap di 2 hari itu Bapak Ibu. Mau urutannya nomor keberapa pun tetap harus siap di hari pertama dan hari kedua. Ya, seperti itu. Selama dia belum ikut ujian. Iya, kan? Betul. Nah, selama belum ikut ujian ya siap gitu. Iya. Oke, terakhir Pak Ibu. Masih Pak Arlan mungkin terakhir Pak Arlan? Iya Pak Arlan. Silakan Pak Arlan. Aku panggil dari tadi Bu, dia hanya angkat tangan ke saya. Iya, silakan Pak Arlan. Pak Arlan mau yang lainnya. Ya, silakan. Prof, sudah terjawab Prof. Sudah. Alhamdulillah. Semuriki akan didikili ini. Iya. Ibu nanti sudah jawab tadi. Kalau yang mahasiswa yang sudah bisa keluar, sudah dijawab. Oke. Jadi sebaiknya Bapak Ibu berlomba untuk ujian besok ya. Supaya sudah free Bapak Ibu Senin Selasa kalau lulus. Oke, ada lagi? Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kendala ya yang memang benar-benar nggak bisa kan yang secret ya, silahkan menghubungi lewat admin boleh. Tapi jangan semua punya alasan yang sama. 12 itu tidak masuk. Tidak mungkin Bapak Ibu akan diuji sehari 12 orang. Tidak mungkin. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Batas unggah pukul berapa? Unggah ya. Unggah perangkat. Oke, silakan Bapak admin. Sampai jam berapa mengunggah perangkat malam ini?
Halo. Iya, kita buat kesepakatan saja, Pak. No, ini ada pertanyaan yang salah dipahami. Maaf, itu yang diunggah itu dua aksi ya, misalnya 2 aksi, kan ada 2 aksi itu ada 5 file. Ke dosen enggak, Bapak Ibu unggah aja di LMS, nanti dosen yang masuk melihat. Enggak diunggah ke masing-masing dosen, enggak. Ya. Jadi file itu tidak diunggah ke masing-masing dosen, Bapak Ibu mengunggah di LMS, nanti dosennya yang akan datang melihat, membuka, ya. Enggak usah dicari-cari Pak Ismail menguji untuk diunggah ke Pak Ismail, enggak. Iyalah. Prof Haris juga enggak dicari-cari, ya. Di Silakan LMS Pak itu Rizyan. ada Dari kesibukan Iya, Pak Prof. Ismail. Di LMS itu ada 2 dosen, Prof. Dosen 1 dan dosen 2. Ya. Begitu, Prof. Iya. Iya, dosen 1, dosen 2 biar memang pengujinya itu. Bapak unggah Ya, aja. maksudnya itu langsung masing-masing diunggahkan 10 2 aksi begitu, Prof. Seperti itu pertanyaannya. Enggak. Bapak unggah aja di situ, nanti dosennya akan melihat sendiri. Enggak usah diunggah di tempat dosen. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Begitu aja repot. Aman Bapak nanti habis jaringan Bapak nanti. Kalau mau cari Prof Haris ada gampang ke masjid. Kalau cari saya kan susah cari rumah itu. Susah. Antara 2, gereja dan masjid ini Pak Ismail. Nah, itu Pak Muslimin dengan Pak Aki itu udah 2 ada. Pak Muslim ke masjid. Tadi di masjid tidak ada, di gereja tidak ada. Nggak tahu di mana Pak Ismail ini. Oke, terus. Berapa Pak Is, Bapak? Nah, itu Pak Muslimin. Ini Pak, ini lagi Pak Dokter Muslimin ini Pak. Siap. Bahaya itu Pak Ismail. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi. Silakan Bapak Ibu ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau tidak ada lagi, saya hanya mengingatkan pada Bapak Ibu peserta PPG kategori 2, tetap semangat ya. Coba jangan banyak mewek. Masa sih, Anda itu sebagian besar itu anak-anak kami ya, masih muda-muda. Harusnya anak muda itu semangat. Iya memang ya di Papua. Oke Pak, nanti kita bisa kondisikan Pak, tenang saja. Badai pasti berlalu. Di Papua sering jaringan enggak kuat memang Pak. Tenang aja Pak, nanti berhubungan aja dengan dosen penguji. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, Ibu Nancy, kalau tidak lagi kita akan tutup ya. Jadi pesan saya pada Bapak Ibu, tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan mudah menyerah ya. Ingat Bapak Ibu, banyak yang di belakang Bapak Ibu lagi antri ya. PPG dalam jabatan itu ada antri di belakang Bapak Ibu itu 1,2 juta lebih. Guru-guru dalam jabatan masih menunggu kesempatan seperti Bapak Ibu sekarang. Ya. Kalau Bapak Ibu lulus ini masuk di PPL itu enjoy ya. Hampir 2 bulan Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah dengan membawa ini loh perangkat saya waktu buat. Nah itu ya sudah enjoy. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi silahkan Ibu Nancy. Kita tutup aja kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih pada para guru besar. Terima kasih Bapak Ibu penguji yang telah menyempatkan waktunya hadir bersama kami, membersamai kami di kegiatan penyamaan persepsi, pelaksanaan uji komprehensif bagi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Terima kasih Bu Nancy, mungkin bisa ditutup Bu Nancy. Iya, terima kasih Ibu Prof. Terima kasih Bapak Ibu penguji, terima kasih Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 2. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menyamakan persepsi kita terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, hari Minggu, Senin dan Selasa. Persiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan ujian komprehensif dan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga Bapak Ibu bisa
melanjutkan pada tahapan terakhir untuk pelaksanaan PPG, yaitu tahapan perkuliahan untuk PPL. Sekali lagi terima kasih Bu Bapak Nancy, Ibu. ada satu Bu Nancy, Iya. Bahri ada enggak? Ada yang bertanya ini Silakan. batas unggah sebentar malam jam berapa? Kasihan ini kok dari tadi. Mas Bahri. Ya Prof, ya Prof. Untuk mengunggah ini apa rencana aksinya batasnya sebentar sampai jam berapa? Jam ini karena sudah siap sebenarnya Prof ya. Pesertanya Unlimit ya, jam-jam. unlimit ya Pak. Iya. Kalau sesuai sistem Ibu bisa sebelum pada saat mereka ujian sudah bisa masih bisa untuk mengirimkan Prof. Oke, Masih kita mau- batasi aja Ya. Pak ya, kita batasi Ya. Bapak Ibu supaya Iya. guru Subuh hari. dosen-dosen juga bisa melihat pada waktu sholat subuh itu pada waktu bangun Sholat subuh, subuh, ya, benar. pukul 4 itu mereka lihat sudah ada, maka batas pengunggahan sampai jam 3 pagi. 3 subuh. Oh, 3 pagi Prof. Siap. Jam 3 pagi. 3 pagi subuh. Iya, baik. Supaya pada saat bangun sholat subuh, tapi sebenarnya lebih bagus lagi adalah jam 1 tengah malam. Karena Bapak Baik. Ibu dosen ini mereka biasa sholat malam pukul 2 pagi itu sudah sholat malam, bisa habis sholat malam bisa tengok-tengok ini sudah ada enggak. Jadi kita sepakati aja pukul 3 pagi ya untuk memberikan kelonggaran pada teman-teman. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Prof. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pukul 3 dini hari, 3 Dini pagi ya hari. Bapak. Waktu Indonesia bagian tengah ya Bu Prof ya. Ya tengah bukan barat, Iya. tengah. Oke, jadi waktu Indonesia bagian tengah Bapak Ibu, jadi itu adalah sesuatu kelonggaran yang sangat luar biasa dari kebijakan dari LPTK UND untuk Bapak Ibu. Kalau di Daljab 1 kami berikan kesempatan untuk mengunggah terakhir sampai pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan waktu yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, silahkan di-upload saja Bapak Ibu. Jangan menunggu nanti pukul 3 dini hari Bapak Ibu. Jadi sekian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dan sebagai penutup kami sampaikan kepada Bapak Ibu, jaga kesehatan, jaga stamina Bapak Ibu, jangan lupa makan, dan tetap Bapak Ibu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini karena kita sudah berada di tangga yang menurun Bapak Ibu, dan tidak lama lagi kita akan masuk pada kegiatan PPL yang merupakan kegiatan terakhir perkuliahan untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 2. Dan ada penyampaian terakhir dari Bu Prof atau bisa saya tutup? Cukup Ibu, cukup. Jadi jadi Bapak Ibu untuk kegiatan kita penyamaan persepsi kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa persepsi yang sama Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai peserta dan Bapak Ibu sebagai penguji. Terima kasih, saya tutup kegiatan Zoom kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Faiz jam 4 setelah subuh sudah bisa menguji Faiz setelah subuh. Iya, boleh. Membaca bukan menguji. Boleh. Enggak, harus buka Al-Quran dulu. Baik Bapak Ibu ya, selamat. Silakan menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Oke. Izin live ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, sudah difoto ini Ibu Nancy mereka. Sudah dibantu tadi sama Pak Idan, Prof. Sudah dibantu. Sudah ya, oke. Ya, Sudah Prof. diambilkan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Idan dan teman-teman admin